Menurut Anda kenapa bisnis bangkrut? Kalau jawaban praktisnya apa? Kenapa bisnis bangkrut? Kenceng aja langsung ngomong. Oh, nggak ada customernya, itu jago banget tuh. Jarang orang jawab begitu biasanya. Kurang trust, kurang networking, kurang integrity, produknya kualitasnya nggak bagus, timnya, servisnya kurang. Biasanya gitu orang jawabnya. Tapi tahukah Anda kenapa bisnis bangkrut? Jawabannya cuma satu sebenarnya. Nggak ada customernya. Kenapa bisnis bisa sukses? Apa satu hal yang paling penting di bisnis? Jawabannya adalah customer ngantri. Kayaknya ibu udah banyak belajar sama Gratio ini yang jawab. Ya, jawabannya jawaban Gratio semua nih, nyontek ibu kayaknya. Di buku bisnis is fun mungkin ya. Satu hal yang paling penting di bisnis kita adalah customer ngantri. Kita harus tahu caranya bikin customer ngantri. Percuma punya produk bagus, ya. Kita punya jasa bagus. Menurut kita, aduh jasa gue bagus banget nih, kalau orang cobain pasti suka. Percuma kalau customer tidak ngantri. Punya produk bagus, percuma kalau customer nggak ngantri, ya Pak ya? Ya kan? Oke, berapa banyak dari kita ngelihat restoran yang kita makan enak tapi ternyata tutup? Itu buktinya bahwa produk nggak jaminan bisnis bisa sukses. Strategi pertama yang saya mau bagikan untuk bisa meningkatkan leads customer, leads generation adalah specific who and IDODA influencing. Ada pemilik bisnis pabrik brand sepatu besar di Indonesia. Di coaching di Gratio. Pertanyaan coachnya pertama adalah, Pak, siapa Pak spesifik who-nya brand sepatu Bapak? Jawabannya apa? Semua orang coach yang punya kaki. Wow. Coba bayangin kesalahan jawaban itu. Kalau ditanya, siapa spesifik who Bapak? Spesifik who apa? Itu lupa target market Bapak. Oh, target market kita semua yang punya sepatu. Bahkan kalau ada yang kakinya 4 pun mau beli sepatu kita jual. Salah nggak? Tahu nggak kenapa salahnya? Siapa di sini yang punya waktu tidak terbatas? Ada? Tidak ada. Siapa yang punya energi tidak terbatas? Ada? Tidak ada. Siapa yang punya duit tidak terbatas? Jawabannya semua kita pasti di 3 elemen ini, 3 bahan bakar yang membuat bumi berputar terbatas. Time, energi, and money. Tadi pagi kita belajar yang paling mahal apa? Money atau energi atau time? Time. Kenapa? You can always make more money. Anda selalu bisa bikin uang lebih banyak. Tapi Anda nggak akan bisa bikin waktu lebih banyak. Yang paling mahal, waktu, Jack. Ingat itu. Anda mau nangis, Anda mau ketawa, Anda mau sedih, detik tetap jalan kayak gini kan? Ya kan? So balik lagi, makanya bisnis harus bukan cuma profitable tapi autopilot. Nah balik lagi sekarang. Ditanya toko pabrik merek sepatu, jawabannya begitu. Terus ada ibu-ibu punya salon satu. Coach, saya udah di coaching nih sekarang. Oke, siap Bu, selamat Ibu punya bisnis coach. Salah satu pertanyaannya di coaching session yang pertama adalah, siapa Bu spesifik who Ibu? Jawabannya adalah, semua orang yang punya rambut, katanya. Wow. Coach, ini lagi pandemi, orang mau gunting rambut bawah pun saya gunting. Wow. Bukan cuma rambut atas, rambut bawah gitu ya. Maksudnya bulu kaki gitu loh, jangan mikir yang lain-lain. Tapi intinya apa? Banyak dari kita nggak punya spesifik who. Dan itu bukan target market, karena kalau Anda ditanya target market adalah cukup cuman bilang ya ibu-ibu ya gitu, terus kemudian umurnya sekian, udah. No, lebih spesifik dari itu. Kenapa harus punya spesifik who? Jawabannya karena time, energi dan money kita terbatas. Jadi kalau kita mau nembak semua burung yang terbang, kan lebih kecil kemungkinannya, ya Pak ya? Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus tentuin dulu siapa spesifik who kita. Habis itu kita cari hinggap di pohon mana, banyak spesifik who ternyata di pohon itu. Dengan peluru yang terbatas kita tembakin, lebih kemungkinan kena banyak daripada yang terbang-terbang. Iya Pak ya? Strategi pertama yang saya mau bagikan adalah spesifik who dulu. Kita boleh belajar dari perusahaan yang 2 triliun, boleh? Boleh? Belajar dari yang imut juga boleh? Boleh kan? Semuanya kan? Multinasional company kita boleh belajar nggak? Boleh nggak? Boleh, selama kita ngelihatnya jangan kontennya. Kita ngelihat apanya? Konteks. So ada satu brand es krim terkenal banget di Indonesia dari luar negeri. Waktu itu udah masuk 10 tahun di Indonesia. Dia untuk bisnis es krim literannya hanya menguasai kecil banget minoritas gitu, ya, minor lah, kecil. Nah apa yang terjadi adalah kalau pakai jargon kita sekarang Gratio, yang dilakukan adalah spesifik who-nya jelas dulu. Sekali lagi buat Anda yang bisnisnya bukan es krim literan, lihat konteks, oke? Lihat konteks, jangan konten. Nah, es krim literan ini dulu selalu fokusnya adalah pokoknya ke keluarga, lalu kemudian ke sekolahan juga, terus ke food service juga dan sebagainya. Mulai sekarang Anda harus spesifik who. Gimana spesifik who-nya? Langkah pertama untuk bisa dapat spesifik who adalah buat lingkaran-lingkaran. Catat ini baik-baik, ada 3 langkah. Kalau Anda pengen tahu spesifik who Anda yang lebih tepat buat Anda, langkah pertama, buat lingkaran-lingkaran
siapa saja yang mungkin beli produk atau jasa Anda. Contohnya misalnya dia bilang di sini adalah keluarga. Oke, keluarga. Keluarga kayaknya bisa beli deh coach. Iya, oke, siap. Keluarga habis itu apa? Sekolahan bisa beli. Oke, habis itu sekolahan apa? Oh, food service coach ya, atau Horeca, hotel, restoran, kafe bisa beli. Iya, betul. Itu langkah pertama kan? Kita bikin lingkaran. Siapa saja yang mungkin beli produk atau jasa Anda? Sudah? Bahkan kalau Anda mau lebih canggih lagi, lingkarannya menggambarkan potensinya. Jadi lingkaran makin besar, potensinya makin besar. Lingkaran yang potensinya kecil, lingkarannya makin kecil. Tapi itu baru langkah pertama. Langkah kedua, kemudian Anda harus coret semuanya kecuali satu. Coret semuanya, harus coret semuanya kecuali satu. Satu itu yang mana? Yang paling mungkin beli produk sama jasa Anda dan Anda lebih mudah influence mereka untuk beli. Which is, di cerita es krim literan ini, sekolah sama Horeca dicoret jadi fokus ke keluarga. Oke, coret selesai. Lalu kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga adalah zoom in. Jadi Anda ambil keluarga, lalu kemudian Anda zoom in gitu ya. Anda zoom in. Ini keluarga ya, iya, Anda zoom in. Zoom in supaya lebih spesifik. Cara untuk zoom in yang paling basic dan mudah adalah 1. Demographic, 2. Geographic, 3. Psychographic. Demographic, keluarga. Siapa ya, pria apa wanita? Siapa ya di dalam keluarga? Oh iya, kita kecilin. Kita maunya ibu, mami. Oke, mami. Mami yang gimana? Mami yang umur, masih demografik. Umurnya yang punya anak sekitar SD, TK, berarti dia mungkin 25 sampai 35 ya. Makin kecil kan? Makin zoom, demografik. By the way, untuk di marketing Anda mau masukin agama atau apa boleh aja kalau itu relevan buat Anda, bukan sara ya. Misalnya Anda jualan hijab, kan pasti Anda harus ke muslim gitu kan misalnya. Kayak gitu ya. Oke. Terus kemudian geografik. Geografik adalah ini es krim literan kita fokus ke 12 kota besar di Indonesia dulu deh. Oke, berarti 12 kota besar di Indonesia. Zoom in lagi. Psychographicnya apa? Oh, ini adalah mami-mami yang masih sadar kesehatan. Oke, kesehatan, sadar. Kecilin lagi psychographicnya. Dan mami-mami ini sayang sama anaknya. Akhirnya dapatlah kita sebuah spesifik who yang spesifik. Bahkan Anda bisa masukin di situ adalah yang anaknya maminya cukup liberal sehingga kalau nggak mau minum susu tetap mau dapat gizi, dia oke loh makan es krim. Bisa jadi begitu. Lihat bedanya apa? Begitu es krim literan ini tahu spesifik who-nya, dia mulai cari di mana ya mereka berada. Beda marketing strateginya. Lihat nggak marketing strateginya beda. Jadi spesifik who,